A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membawakan makalah yang berjudul Pendidikan Masa Penjajahan Belanda. Langsung saja yang ke pembahasan. Yang pertama, sikap penjajahan Belanda terhadap pendidikan di Indonesia. Selama 3,5 abad, Belanda menjajah wilayah Nusantara. Berbagai macam kebijakan dan pendekatan telah dilakukan oleh Belanda dalam wilayah jajahannya. Yang umumnya, kebijakan mereka merugikan masyarakat pribumi. Ada beberapa kebijakan Belanda di Indonesia yang secara signifikan berpengaruh terhadap pendidikan. Setidaknya ada 2, yaitu politik etis dan ordonasi atau pemeraturan pemerintah. Politik etis diberlakukan tahun 1901, politik balas budi, sehingga adanya kebijakan politik Belanda kepada Indonesia sebagai jajahannya. Dengan kata lain, politik ini adalah sistem yang diberlakukan Belanda untuk membangun negara jajahannya. Secara konsep, politik etis sangat baik karena adanya keberpihakan kepada kaum pribumi. Namun dalam pelaksanaannya, kolonial Belanda bekerja sama dengan kaum liberal atau pemegang saham, tetap mengekspor daerah jajahannya untuk kepentingan ekonominya. Dalam menjalankan politik etis, Belanda menerapkan trilogi program, yaitu meliputi edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, dan transmigrasi atau pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah perkebunan Jawa. Di samping trilogi tersebut, penjajah Belanda menerapkan prinsip asosiasi, asimilasi, dan unifikasi. Tetapi betapapun kekhawatiran yang timbul, agaknya kepentingan dan pertimbangan politik lebih mereka utamakan. Melalui usaha pengembangan sekolah-sekolah, pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik asosiasi sebagaimana dianjurkan oleh Snoeck-Hergest, antara lain melalui pelajaran sejarah Hindia Belanda agar supremasi Belanda atas kebangsaan pribumi tercerminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu ordonasi guru pada masa penjajahan Belanda. Pada akhir abad ke-19, sosiolog Belanda Snoeck Hergest optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat. Karena dilihat dari sudut diktatis, pesantren tidak banyak berarti. Para santri membuang waktunya untuk menelusuri ilmu moral dan mengarah pada intoleransi. Baru 12 tahun kemudian, Snoeck Hergest mengakui bahwa pesantren mampu mendidik murid ke pengertian yang lebih jelas. Lalu, pemerintah kolonial menciptakan kebijakan Islam, yaitu Islam politik. Islam politik sendiri adalah kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah Islam di wilayah jajahannya. Politik Islam Hindia ini meliputi netral agama, asosiasi kebudayaan, asosiasi pendidikan, dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi derap langkah pembaharuan di kalangan umat Islam di Indonesia. Suatu kebijakan pemerintah kolonial yang oleh umat Islam dirasakan sangat menekan adalah ordonasi guru. Ordonasi guru pada masa penjajahan Belanda ini menyatakan netral terhadap agama. Namun faktanya tidaklah demikian dengan diterbitkannya ordonasi guru yang berisi kewajiban bagi setiap penyelenggaraan pendidikan Islam harus memperoleh izin tertulis dari bupati atau pejabat yang setara kedudukannya. Setiap guru juga diwajibkan membuat daftar murid lengkap dengan segala keterangan yang harus dikirimkan secara periodik kepada pejabat yang bersangkutan. Ordonasi 1905 tersebut dinilai umat Islam sebagai sikap diskriminatif pemerintah kolonial Belanda. Peraturan ini memang mudah dijalankan oleh sekolah yang memiliki organisasi yang rapi, tetapi tidak demikian halnya dengan guru-guru agama Islam. Pengawasan yang amat ketat dan terus-menerus terhadap para guru agama Islam dianggap
sebagai pembatasan kemerdekaan mereka. Hal ini terutama dikarenakan implementasi peraturan tersebut dipercayakan kepada para kepala bumi putra yang dengan alasannya sendiri mudah menolak pemberian izin yang diperlukan. Lebih tragis lagi, peraturan itu juga membatasi materi yang diajarkan. Hal ini dinilai sebagai pengekangan tanpa batas yang jelas. Anehnya, ketika peraturan ini dikeluarkan, tidak menimbulkan protes dari pihak Islam sendiri di Jawa. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran tentang dampak dari pemberlakuan peraturan tersebut dan ketidaktahuan para guru agama dalam mengorganisir diri menghadapi kesewenangan Belanda ketika itu. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melonggarkan aturan ordonasi tersebut. Kali ini pemerintah hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri kepada pihak berwenang sebelum mereka mengajar. Ordonasi baru itu pada dasarnya tidak berbeda dengan ordonasi 1905. Perbedaannya hanya terletak pada masalah izin penyelenggaraan pendidikan Islam yang tidak lagi memerlukan izin bupati. Meskipun demikian, dalam Kongres Al-Islam 1926 diambil keputusan untuk menolak bentuk pengawasan pemerintah kolonial Belanda seperti itu dan menuntut agar pemerintah kolonial Belanda segera mencabutnya. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda tetap tidak mau mencabut ordonasi 1925 itu. Bahkan sebaliknya pada Januari 1927, peraturan yang semula hanya diberlakukan bagi Jawa, kini diberlakukan untuk Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Tapanuli, Manado, Lombok, dan juga di Bengkulu pada tahun 1930. Pada 1932, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan tentang pengawasan sekolah terhadap sekolah swasta. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Nah, di sini yaitu sejarah pendidikan zaman pemerintah kolonial Belanda dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode VOC yaitu abad ke-17 dan 18. Nah, berikutnya periode Hindia Belanda pada abad 19 dan periode politik etis yang berada pada abad ke-20. Nah, selanjutnya pendidikan di Indonesia ini didirikan di Ambon dan Banda pada tahun 1607. Nah, baru setelah itu didirikan pendidikan di Indonesia bertempat di daerah Batavia. Nah, di Batavia itu pun sekolahnya hanya terbatas, yaitu hanya memahami atau hanya berbasis agama Kristen yang pencapaiannya terbatas pada kemampuan memahami Bible, yaitu kitab suci agama Kristen. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Daendels tahun 1808, ia mengerahkan beberapa bupati-bupati di Jawa untuk mengorganisir sekolah-sekolah untuk anak-anak yang berasal dari pribumi dengan satu kurikulum yang mencakup kultur Jawa dan agama, sehingga anak-anak itu akan tumbuh hingga menjadi anak Jawa yang baik. Jadi ketika Daendels itu mendirikan sekolah dan mengumpulkan para bupati untuk menegaskan kembali pendidikan di tanah Jawa, yaitu mencakup dengan materi bahasa Jawa dan pemahaman tentang bahasa Jawa, sehingga menjadikan anak-anak di Pulau Jawa ini menjadi anak yang dapat memahami kultur Jawa dan menjadi anak-anak yang baik. Nah, selanjutnya munculnya artikel NRS Code atau utang kehormatan yang dimuat dalam majalah The Gate tahun 1899 yang ditulis oleh De Van Deventer telah mendorong lahirnya politik etis atau politik balas budi yang secara resmi dirancang oleh Ratu Belanda. Nah, ketika itu pada tahun 1901. Nah, pada zaman ini pemerintah Hindia Belanda bukan saja untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, melainkan juga lebih ditekankan upaya
pemenuhan tenaga kerja yang murah tetapi terdidik, khususnya untuk swasta. Jadi ketika masuk ke Hindia Belanda, periode Hindia Belanda, di sini tidak hanya memandang pendidikannya saja, tapi juga mengaplikasikannya juga. Nah, tidak hanya sekolah untuk kepintaran saja, tapi juga bagaimana nanti akan terjun ke masyarakat gitu. Kalau misalkan sekarang itu seperti SMK, jadi sekolah di aplikasinya itu di pekerjaan kayak gitu. Terus selanjutnya di samping itu terdapat kontroversi antara pandangan populis dan elit. Nah, pandangan populis itu menghendaki penggunaan bahasa daerah maupun Melayu. Nah, selain itu mereka berusaha keras untuk memperbanyak jumlah pendirian sekolah-sekolah baru. Nah, yang dimaksudkan pandangan populis di sini yaitu tidak hanya melulu dengan sekolah-sekolah itu. Misalkan sekolah SD atau sekolah SMP ataupun dan sebagainya, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah baru begitu. Nah, selanjutnya kalau yang kelompok elit, beranggapan bahwa pengajaran bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar dan wajib termasuk di sekolah-sekolah guru. Namun demikian yang jelas, dengan adanya kelonggaran pemerintah Belanda di zaman politik etis tersebut telah memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan tumbuhnya nasionalisme maupun patriotisme bangsa Indonesia. Nah, jadi kelompok elit ini tuh beranggapan bahwa bahasa Belanda adalah bahasa yang wajib diketahui, bahasa yang wajib dipelajari di bangsa ini, gitu. Nah, selanjutnya ketentuan untuk menjadi guru. Perkembangan pendidikan zaman dahulu, adapun ketentuan-ketentuan untuk menjadi guru ataupun pengajar di zaman Belanda dahulu, yaitu seperti guru TK atau Vrobel School, lamanya pendidikan 9-10 tahun. Jadi guru tersebut TK-nya itu lamanya 9-10 tahun. Nah, untuk guru SR, sekolah rakyat atau folk school maupun Holland Island School, OSVO, Opleiding School for Volks Onderwijs dan lain sebagainya, itu 7-10 bahkan 14 tahun. Untuk guru SLTA atau SLTP, sekolah-sekolah itu pendidikan lamanya itu dari 5-17 tahun. Jadi guru-guru dahulu itu tidak seperti sekarang, yaitu kalau sekarang yang penting sudah sekolah SD, SMP, SMA, perkuliahan, terus mendapatkan ijazah dan memiliki kemampuan-kemampuan untuk mengajar, itu sudah termasuk bisa melamar menjadi guru. Kalau dahulu kala guru-guru itu bisa melamar menjadi guru atau menjadi pendidik, itu harus menempuh lamanya pendidikan terdahulu, pendidikan gurunya tersebut, seperti tadi TK sekian lama tahun, terus ketika di SLTA, di SLTP tidak hanya 1 tahun. Jadi benar-benar matang untuk menjadi guru. Nah, yang terakhir yaitu pada zaman kemerdekaan sekarang. Nah, pada zaman kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949, periode tersebut adalah suasana yang masih diliputi oleh perang ataupun revolusi fisik. Nah, baru sejak tahun 1950-an pemerintahan Indonesia mulai dapat membenahi pendidikannya dalam keadaan yang lebih tentram. Jadi ketika sudah menginjak di kemerdekaan, antara tahun 1950-an, nah bangsa Indonesia ini baru bisa membenahi pendidikan di dalam negeri supaya lebih tentram, supaya lebih teratur, tidak diatur-atur lagi oleh Belanda ataupun Jepang ataupun yang telah menjajah Indonesia.
Jadi benar-benar murni yang mengatur adalah bangsa Indonesia sendiri, sehingga menjadi tentram, menjadi tertib, dan warga Indonesia senang serta semangat untuk melakukan pendidikannya di dalam negeri ini, dan menjadikan murid-murid itu semangat belajar untuk bangsa, dan dan bisa lebih terperinci juga pendidikannya gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Jangan lupa dibaca lagi makalahnya serta PPT-nya, dan ditonton lagi videonya dari kelompok kita. Kalau dari kelompok kita ada kurang lebihnya, kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.